polisi merupakan garda untuk menjaga keamanan supaya berikan perlindungan terhadap rakyat. Jangan obral keamanan untuk melindungi kepentingan oknum-oknum mafia perbankan. Kami masyarakat Buleleng hari ini mendesak Pengadilan Negeri Singaraja sebagai garda hidup Buleleng, hidup Buleleng. Iya. Jadi kami dari eksponen masyarakat Buleleng hari ini mengetuk dan mendesak Pengadilan Negeri Singaraja untuk menjaga sebagai garda pencari keadilan untuk masyarakat Buleleng. Jangan sampai gedung pengadilan ini dijadikan sarang-sarang mafia perbankan. Hak-hak dasar rakyat di bidang tanah jangan diopral eksekusi. Jadi sekarang sebelum kita diterima di dalam dari 5 orang diterima Polda Bali. Untuk itu kami pun hari ini mendukung dan mendesak Polda Bali untuk segera mengusut tuntas laporan-laporan masyarakat terkait mafia perbankan. Untuk itu kita mau koordinasi usaha kecil menengah yang sekarang masih hidup dan berkembang tapi diburu. Nah, mari kita dengar kesan-kesannya. Bagaimana Bu? Batu ke agraria BPN untuk mencegah supaya jangan dijadikan persyaratan untuk lelang. Bagaimana Ibu ceritakan? Saat itu saya sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja dan sitanya waktu itu baru dicabut tanggal 29 September. Saya tungguin di BPN. Ketika itu dari BPN menjanjikan karena proses untuk mengeluarkan SKPT agar bisa tanah itu dilelang akan harus dianalisa sehari. Jadi saya percaya karena lelang itu jadwalnya tanggal 30, berarti menunggu analisa harusnya SKPT tidak keluar. Tapi ternyata di hari H tanggal 30 September SKPT itu dikeluarkan jam 8 malam. Saya konfirmasi lagi ke BPN, katanya BPN itu lembur untuk bisa mengeluarkan SKPT saya. Oke, jadi Ibu ada dana 150, bagaimana kalau saya setor dulu uang 150, sisanya saya ingin bank biar memberikan kebijaksanaan untuk melanjutkan lagi mencicil, karena jangka waktu juga saya masih ada jangka waktunya, tapi dari pihak bank tetap ngotot harus lunas. Kalau Ibu ini apa namanya kan pihak bank akan dipanggil sudah dan ini pasti disuruh kan, karena kita proses tak mungkin tanpa prosedur. Nah tapi kok besok ini mau dieksekusi, sedangkan ini masih dalam proses. Ini ya, kalau masalah dalam proses itu tidak menangguhkan, tidak menunda eksekusi. Seandainya, kami ngomong seandainya sekarang ya, gugatan Ibu dikabulkan, nanti akan kembali seperti semula. Seandainya itu, karena eksekusi itu tidak menunda perlawanan, gugatan itu tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Seandainya gugatan Ibu dimenangkan, nanti Ibu dapat ganti rugi atau apalah, kembali seperti semula. Tapi kalau seandainya dikalahkan, ditolak gugatan Ibu, ya langsung itu ininya prosedurnya seperti itu. Intinya pengadilan itu menjalankan segala sesuatu itu, melakukan segala produk hukumnya, mengeluarkan produk hukum itu semua sudah sesuai dengan prosedur. Ini sudah di unmanning, kalau tidak dilaksanakan unmanning itu sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua atau kesepakatan mungkin kayak itu tidak mau katanya, ya sudah, tapi banknya menolak, kan begitu. Nah akhirnya dijalankan. Oke, terima kasih. Terus aspirasi masyarakat terhadap pemberantasan kejahatan mafia perbankan sudah kami sampaikan ke Pengadilan Negeri Singaraja menjadi garda terakhir untuk rakyat mencari keadilan. Nah, dan yang kedua,
bahwa dalam materi penyampaian kami sampaikan juga mengenai tata cara eksekusi dan tata cara pelelangan yang menurut kami lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pelelangan itu terlalu banyak yang direkayasa. Oleh siapa? BPN maupun KPKNR. Ya. Ini pun semua ini harus dirunut yang baik. Untuk itu kami sudah laporkan dengan data dan dukungan dokumen yang lengkap dengan segala macam kajian ke Krimsus Polda Bali dan sekarang sedang bergulir. Untuk salah satu kasus sudah ditingkatkan menjadi penyidikan terhadap kejahatan perbankan karena undang-undang perbankan ini harus dilaksanakan secara tegas oleh teman-teman di kepolisian. Anton, kaitannya unjuk rasa ke pengadilan apa, Pak? Pengadilan yaitu eksekusi. Besok ada lahan warga mau dieksekusi, sedangkan tanah itu sedang berperkara di pengadilan ini. Perdatanya sedang berjalan. Nah, ini mana pengacara ditanya? Nah, ini pengacara ditanya aja ke dia. Nah, itu. Jadi sedang berproses. Satu lagi masalah sedang dilaporkan tindakan pidana perbankannya di Dirkrimsus Polda Bali. Apa ada putusan pengadilan yang memberatkan korban? Keputusan pengadilan yaitu memohon untuk eksekusi warga itu korban. Itu makanya tadi kami tekankan kepada penerangan untuk matang, jangan satu-satunya eksekusi itu dijalankan. Harus matang, jangan gerasa-gerusu. Itu yang kami tekankan di pengadilan karena masyarakat mau kemana lagi? Di pengadilan inilah menjadi pintu terakhir untuk rakyat mencari keadilan. Kalau keadilan di sini sudah jebol, ya sudah, maaf aja, bubarkan aja kalau begitu. Satu lagi Pak Anton, terlapornya di Polda Bali siapa? Terlapor di Polda Bali ini korban. Satu. Terlapornya siapa? Terlapornya nanti yang pertama adalah BPR. BPR apa, Pak? BPR Aruna, dugaan. Anton, Ya. Anton, tadi kan sebutkan OJK sama kebijakan Gubernur Bali itu, Ya. tapi masalah itu gimana? Bahwa kebijakan dari negara itu sudah dibahas oleh Gubernur. Masa ada gitu? Ada gitu ngomong dia ya. Ada begitu ngomong dia. Orasinya ya. Orasinya seperti itu. Yang minta maaf. Misalnya tadi kan waktu ketemu itu tidak ada seperti itu, ngomongnya seperti itu. Kalau memang orasinya seperti itu, ya mau gimana? Kami tetap melaksanakan tupoksi saja seperti itu. Masalah yang jelas dalam suatu perkara itu kan pasti ada pihak yang kalah, pihak yang menang. Pihak yang kalah sudah pasti menghujat kami. Ya semua itu kan bisa dilihat dari pertimbangannya, gitu, dari fakta-fakta persidangan. Kalau sudah menyimpang dari fakta persidangan, putusannya berbeda dari fakta persidangan, ya sudah disimpulkan sendiri. Tapi yang jelas kami kan tetap menjalankan tupoksi. Mau bagaimana masyarakat itu ngomong, ya kami tetap tupoksi kami ya untuk menyidangkan, memberi keadilan. Karena kami juga percaya tidak bisa sepenuhnya bisa memberikan, karena ya seperti saya bilang tadi, yang namanya sudah kalah, ya pasti bilangnya hakim itu tidak adil. Yang menang pasti bilang hakimnya ini hakim benar, ini hakimnya adil. Nah kan tapi sendiri kan. Pak, terkait kasus yang disampaikan tadi itu sebenarnya penanganan di pengadilan seperti apa sih Pak? Sempat ditangani sebelumnya atau seperti apa? Gini ya, saya sendiri kalau masalah itu kan berkaitan dengan bank itu biasanya kan lelang, hak tanggungan. Nah kadang-kadang mohon eksekusinya ke sini atau langsung lelang kan. Nah kalau sudah ada seperti itu ya kita tetap melalui prosedur. Seperti saya bilang tadi, di sini itu ada tim penelah. Begitu pemohon mengajukan untuk dieksekusi jaminannya itu, ya kita dari Panmur Perdata menelah dulu permohonan itu, dicek putusannya, dicek perjanjiannya, dicek. Nah lolos dari Panmur Perdata ke Panitra Kepala. Panitra Kepala mengatakan bahwa bisa ditindaklanjuti ke hakim penelah eksekusi. Salah satunya saya sama Bu Herma, 2 orang hakim yang menelah lagi, mempelajari lagi. Bisa jadi saya sendiri, ini belum bisa dilanjutkan, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga sesuai dengan telah kita pelajari. Ini masih ada perkara, tunda dulu. Ada rekomendasinya seperti itu. Nah begitu semua dari Panitra Perdata, dari Panitra, dari hakim penelah eksekusi menyatakan bisa dilanjutkan,
ketua terakhir, ketua pengadilan mempelajari lagi, tidak asal menerima dari kami ini, dari panitia perdata, dari enggak, ketua mempelajari lagi, amarnya gini enggak, executable enggak, bisa dilaksanakan enggak. Nah, begitu bisa